teman-teman, kembali lagi bersama kami, mahasiswa S2 Universitas Pertahanan Republik Indonesia dari Prodi Industri Pertahanan. Kali ini, kami membahas tentang inovasi replacement material menggunakan komposit serat aramid dengan penguat resin epoksi pada aplikasi upper sepatu militer dengan pendekatan sistem thinking. Di era modern militer yang terus berkembang, peralatan dan perlengkapan personel sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional sepatu militer yang sering diabaikan, tetapi penting, memainkan peran penting dalam kinerja maupun mempengaruhi mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan terhadap kondisi operasional prajurit. Bahan tradisional seperti kulit dan karet yang umum digunakan dalam sepatu militer memiliki keterbatasan seperti masalah berat dan fleksibilitas. Kulit yang dikenal karena daya tahan dan kenyamanannya dapat menjadi berat dan tidak fleksibel sehingga menambah beban prajurit. Di sisi lain, karet menawarkan keringanan dan fleksibilitas tetapi kurang tahan lama dan tahan air, yang berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan dalam kondisi basah. Penggunaan bahan komposit seperti serat aramid dan resin epoksi dalam suatu militer muncul sebagai solusi untuk keterbatasan ini. Kombinasi ini memberikan kekuatan daya tahan dan keringanan sekaligus menawarkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Pemikiran sistem sangat penting dalam mengembangkan sepatu militer. Berdasarkan bahan komposit, dengan menganalisis berbagai faktor secara komprehensif dengan memanfaatkan bahan komposit dalam alas kaki militer, kita dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan prajurit dalam skenario pertempuran modern secara efektif. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan kami kelompok 2, dan dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Insinyur Ade Muhammad M.Han. Dan inilah kelompok 2, yaitu ada Mas Airwan Haryadi, ada saya sendiri Bagaskara, ada Febriano, Andaini Peda, ada Mas Bram, Evano, Novia Rizky, dan Mbak Yuniarti. Modernisasi militer telah menempatkan peralatan dan perlengkapan personel sebagai fokus utama dalam meningkatkan efektivitas operasional sepatu militer. Meskipun sering terabaikan, sepatu militer memainkan peran krusial dalam mempengaruhi mobilitas kulit dan karet yang umumnya digunakan dalam pembuatan sepatu militer. Tentu saja memiliki keterbatasan, meskipun tahan lama dan nyaman, tapi tetap relatif berat dan kurang fleksibel. Sementara itu, karet menawarkan keringanan dan fleksibilitas, namun kurang tahan lama dan memiliki ketahanan air yang terbatas. Mengingat lingkungan operasi militer yang ekstrim dan tidak terduga, keterbatasan ini menjadi semakin kritikal. Oleh karena itu, inovasi dalam pengembangan material baru, khususnya material komposit, menjadi sangat relevan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan performa serta kesejahteraan prajurit di lapangan. Penggunaan material komposit seperti kombinasi serat aramid dan resin epoksi menawarkan potensi transformatif dalam industri perlengkapan militer dan memberikan solusi yang menggabungkan kekuatan, kenyamanan, ketahanan, dan keringanan. Komposit sebagai material. Material komposit adalah material multifase yang dirancang dengan menggabungkan beberapa material untuk memperoleh sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh masing-masing karakter secara individual. Inti dari teknologi komposit adalah sinergi, di mana kombinasi material tersebut menghasilkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan kinerja masing-masing material apabila dilakukan secara terpisah. Material komposit terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah matris dan yang kedua adalah pengisi. Pemilihan material penyusun memainkan peranan penting dalam menentukan sifat akhir komposit. Keunggulan material komposit yang pertama adalah ringan. Selanjutnya yaitu kekuatannya tinggi. Kemudian juga ketahanan terhadap korosi. Kemudian juga dia itu bisa memberikan yang namanya secerca harapan apabila kita pakai diaplikasikan di bidang militer.
Sifat-sifat komposit ditentukan berbagai faktor, misalnya sifat matriksnya, kemudian jumlah dan distribusi relatif penguat, dan arah penguat. Ikatan antarmuka yang kuat antara matriks dan pengisi memastikan kinerja keseluruhan material komposit yang maksimal. Kemudian, komposit berpenguat serat aramid. Komposit berserat merupakan sejenis komposit yang terdiri dari satu laminasi atau lapisan yang menggunakan penguat serat. Serat tersebut dapat berupa kaca, karbon, aramid. Aramid ini yang mungkin saat ini sering kita dengar, yaitu adalah Kevlar, di mana disusun secara acak dan dengan orientasi tertentu, bahkan ditenun dalam pola yang sangat rumit. Serat aramid dikenal karena kekuatannya, kekakuannya, bahkan peredam getarannya sangat tinggi. Kemudian juga ketahanan kimia selanjutnya adalah ketahanan yang sangat tinggi terhadap pemanasan hingga sampai 370 derajat Celcius tanpa terbakar. Kevlar yang diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh DuPont digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi produk konsumen, seperti komponen industri, bahkan dipakai di dalam industri militer. Dalam teknologi kekuatan daya tarik tinggi ini dan kepadatan rendah, serat aramid memberikan ketangguhan dan daya tahan terhadap suatu struktur komposit, yang dimana menunjukkan ketahanan terhadap benturan dan penyerapan getaran. Kemudian adalah resin epoksi. Epoksi merupakan kopolimer yang terbentuk dari dua zat kimia yang berbeda, dikenal sebagai resin dan pengeras. Resin terdiri dari monomer atau polimer rantai pendek dengan gugus epoksi di kedua ujungnya. Resin epoksi yang paling umum diproduksi adalah reaksi antara epoklorodin dan bisphenol A. Resin yang mengeras terdiri dari monomer poloamina. Ketika dicampur bersama, gugus amina bereaksi dengan gugus epoksi membentuk suatu ikatan yang kita sebut adalah ikatan kovalen, sehingga menghasilkan polimer yang kuat serta kaku. Resin epoksi banyak digunakan dalam berbagai industri karena sifatnya yang kuat dan kaku tersebut. Kemudian, ketahanan terhadap termalnya sangat tinggi. Kemudian juga ada kemudahan pencetakannya tanpa pemanasan awal. Resin epoksi yang umumnya digunakan dalam berbagai matriks komposit polimer menawarkan daya letak yang sangat baik dan ketahanan mekanis yang sangat tinggi. Sifat fisiknya membuatnya ideal untuk aplikasi teknik dengan kekuatan teknik tarik spesifik yang berkisar antara 2,8 hingga 9,1 kg per mm². Penyerapan air yang sangat rendah, ketahanan panas yang sangat tinggi, dan berbagai macam keunggulan lainnya. Proses pengeringan resin epoksi melibatkan pencampuran rasio tertentu antara resin dan pengeras. Agar apa? Agar membentuk suatu entitas kimia ketiga, sehingga menghasilkan material plastik termosfet yang dengan sifat tersebut, sifat termalnya tinggi dan mekanismenya tepat. Kemudian kita akan membahas sistem thinking. Pemikiran sistem adalah metode yang menggambarkan suatu objek atau sistem secara komprehensif untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel. Hasil pemikiran sistem seringkali digambarkan dalam berbentuk model. Menurut Trilestari, model adalah kerangka kerja atau peta jalan membantu kita memahami atau memprediksi perilaku organisasi. Model bertindak sebagai pengganti objek atau sistem yang sebenarnya. Metode permodelan atau sistem mempelajari cara-cara untuk mengatasi aspek-aspek dinamis dan kompleks dalam suatu sistem. Hal ini merupakan alternatif dari hemat biaya dan menghemat waktu untuk eksperimen langsung pada sistem yang sangat nyata. Pemikiran sistem sangat penting untuk memahami dan mengelola kompleksitas organisasi dan masyarakat yang sangat dinamis dan terus berkembang pada era globalisasi. Didasarkan dari berbagai sumber, seperti konsep holisme Jalmsmith pada 1920-an, teori sistem Ludwig van Beethoven pada 1940-an. Pemikiran sistem adalah fondasi organisasi pembelajaran yang disorot oleh Peter Senge dalam karyanya yaitu Fifth Discipline. Dana Meadow menekankan perlunya perubahan dalam cara berpikir menuju pendekatan yang sistematis serta dini. Kemudian, eksplorasi
George Richardson tentang sejarah pemikiran sistem mengungkapkan signifikansinya dalam berbagai bidang dan penerapannya dalam lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir yang disorot oleh penelitian terkini. Pentingnya mengevaluasi proses pembelajaran dengan pendekatan pemikiran sistem sangat penting untuk mencapai tujuan pelajaran seperti yang ditunjukkan dalam penelitian kami kali ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka sistematis dan mengintegrasikan perspektif sistem thinking. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah terpercaya, termasuk jurnal akademik, proceeding konferensi, dan publikasi lembaga pertahanan. Kriteria inklusi meliputi fokus pada material komposit dalam aplikasi militer, khususnya sepatu, serta penerapan konsep sistem thinking. Analisis data menggunakan sintesis naratif, mengkategorikan, dan mengintegrasikan informasi untuk mengidentifikasi tema utama dan tren. Pendekatan sistem thinking diterapkan melalui pemetaan sistem dan analisis umpan balik, memungkinkan pemahaman konferensif tentang interkoneksi berbagai aspek dalam pengembangan sepatu militer berbasis material komposit. Hasil penelitian diharapkan memberikan landasan teoritis untuk inovasi dalam perlengkapan militer. Sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Ini merupakan sistem thinking dari hasil pembedahan terkait desain sepatu personil militer yang kita kaji lebih dalam. Nah, di dalam sistem thinking ini ada beberapa elemen-elemen yang kita masukkan, gitu. Penggunaan komposit pada upper sepatu ini merupakan output yang akan dihasilkan, akan dicapai. Ada investasi, ada daya tahan sepatu, ada beban fisik, mobilitas personel, sertifikasi standar, dan perawatan yang mudah. Pada diagram ini adanya loop balik positif yang mengindikasi bahwa peningkatan satu elemen akan mempengaruhi peningkatan elemen lainnya dalam siklus yang berkelanjutan. Misalnya, ketika kita menggunakan komposit pada upper sepatu, itu akan meningkatkan daya tahan sepatu itu sendiri. Kenapa daya tahan sepatu? Karena komposit ini adalah material yang berbeda yang digunakan dengan material sepatu yang hari ini digunakan, gitu. Daya tahan sepatu ini akan mengurangi beban fisik, jadi respon dari seorang personel itu akan lebih mudah dan lebih cekatan. Jadi mempermudah dia untuk saat berlari, saat beraktivitas, dan lebih mudah lah. Jadi badan terkhususnya kaki itu tidak terlalu terbebani, gitu. Ketika beban fisik ini sudah teratasi, akan meningkatkan sebuah mobilitas personel. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa personel akan lebih responsif, lebih aktif, dan lebih jelasnya dia lebih ergonomis lah, lebih nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Ketika mobilitas personel sudah mumpuni, ini tentunya masuk di dalam sebuah sertifikasi standar yang baik, gitu. Artinya penggunaan komposit pada upper sepatu ini sangat bagus, gitu. Dan penggunaan komposit ini juga sangat mudah dalam maintenance, perawatan sepatunya, gitu. Pengurangan dalam perawatan ini mempengaruhi sertifikasi tentunya dan standar yang lebih mudah dicapai. Secara keseluruhan, analisis sistem thinking ini menunjukkan bagaimana penggunaan komposit pada upper sepatu memiliki dampak yang luas dan saling terkait dengan berbagai elemen lainnya pada suatu sistem. Penggunaan komposit ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kinerja sepatu, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi operasional, mobilitas personil, dan kecepatan respon.
memahami hubungan ini penting untuk mengoptimalkan desain produksi sepatu, serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas personil. Berdasarkan sistem thinking yang sudah saya jabarkan pada slide sebelumnya, ada 4 poin yang sudah dirangkum bahwa apa pertanyaannya? Pertama, inovasi. Penggunaan material komposit pada upper sepatu militer itu akan memberikan manfaat, yaitu peningkatan daya tahan sepatu, pengurangan biaya jangka panjang, dan fokus personil meningkat. Ini manfaatnya sangat baik sekali ya, sangat positif gitu. Selain daya tahan sepatu yang lebih punya durability yang panjang, adanya pengurangan biaya juga dalam proses produksinya, dan fokus personilnya nanti juga akan meningkat ketika mereka itu berada di lapangan. Yang ketiga, apa sih keunggulan dari komposit tersebut? Keunggulan dari komposit ini tentunya lebih ringan dibandingkan material yang tradisional yang sebelumnya dipakai lah. Kemudian bisa meningkatkan mobilitas dan efisiensi operasional. Sebagai tujuan akhir, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mencapai keberlanjutan tentunya. Apa sih susunan komposit untuk bahan upper sepatu militer ini? Jadi komposit serat aramid seperti Kevlar yang diperkuat dengan resin epoksi menawarkan keuntungan yang sangat signifikan. Serat aramid memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, sekitar 3000 MPa, sekitar 5 kali lebih kuat dari baja dengan berat yang sama. Artinya kan sangat baik sekali ya, daripada menggunakan baja yang begitu berat dan ini lebih ringan. Kekuatan ini penting dalam lingkungan militer di mana sepatu harus menahan tekanan berat dan tuntutan mekanis yang tinggi seperti benturan, kemudian beban, dan permukaan yang kasar. Artinya kan ketika personil itu berada di lapangan, mereka kan melakukan kegiatan-kegiatan dengan medan yang begitu ekstrim gitu kan, dan banyak medan-medan yang harus dilalui. Jadi ketahanan, keandalan itu harus mumpuni untuk sepatu tersebut gitu. Serat aramid juga menawarkan ketahanan abrasi yang luar biasa, ideal untuk zona perang dengan medan yang kasar. Resin epoksi yang digunakan dalam komposit ini memberikan stabilitas struktural, kekuatan dan ketahanan yang sangat baik terhadap deformasi di bawah tekanan atau kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau kelembaban. Selain itu, sifatnya yang ringan membuat lebih efisien untuk aplikasi militer, gitu loh. Meningkatkan kinerja dan perlindungan secara keseluruhan tentunya. Selanjutnya, desain prototipe sepatu militer dengan upper berbahan komposit serat aramid dengan penguat resin epoksi. Nah, di mana kita berinovasi di bagian uppernya, di mana implementasi dan evaluasi inovasi komposit serat aramid dengan penguat resin epoksi melibatkan tahapan rancangan awal, pengujian, pengembangan, dan penerapan. Rancangan awal penting untuk memastikan komposit memiliki karakteristik fisik dan mekanik yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pengujian dilakukan untuk menguji sifat komposit seperti kekuatan dan ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Tahap pengembangan melibatkan penyesuaian komposisi material untuk meningkatkan kinerjanya.
Penerapannya dilakukan dengan uji coba final pada posisi atas militer untuk memastikan komposit dapat berfungsi optimal dalam situasi operasional. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan ketahanan sepatu, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional modern dan meningkatkan daya tahan serta kenyamanan personil militer. Baik, setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, sampailah kita di penghujung kesimpulan, di mana implementasi serat aramid dan resin epoksi dalam konstruksi sepatu militer menandai kemajuan signifikan dalam teknologi material defensif. Bahan ini membuat sepatu lebih kuat, ringan, dan luntur dibandingkan bahan lama seperti karet atau kulit. Meski lebih mahal di awal, sepatu ini lebih awet dan hemat dalam jangka panjang. Teknologi baru memungkinkan pembuatan sepatu yang pas untuk kaki dan tugas setiap tentara. Para ahli menggunakan cara berpikir menyeluruh untuk menggabungkan kebutuhan khusus tentara dengan proses pembuatan yang efisien. Penelitian telah dilakukan untuk memastikan bahan baru ini lebih baik dari bahan lama. Secara keseluruhan, inovasi sepatu baru ini membantu tentara bekerja lebih aman dan efektif di berbagai kondisi. Ini menunjukkan kemajuan teknologi yang mendukung kebutuhan militer modern, meningkatkan perlindungan dan kenyamanan para tentara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan salam bela negara.